Oke Bang, menanggapi beredarnya berita-berita bahwa Yayasan Novi tidak punya izin, itu seperti apa sih Bang? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi gini, berkaitan dengan beberapa orang yang terus menyampaikan bahwa Yayasan Novi dalam kegiatan ini tidak punya izin, itu salah. Kenapa saya bilang salah? Ya memang jelas bahwa ini ada izinnya. Dan izin itu berlaku untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Ya kan? Kalau mereka bilang bahwa, ya yang pertama mereka bilang bahwa tidak ada badan hukum. Ya isu pertama ya. Mereka menyampaikan bahwa tidak ada akta, tidak ada izin, tidak ada badan hukum. Saya ingin menyampaikan, ya kalau kita melihat bahwa yayasan sudah ada rekening yayasan, itu menunjukkan ada izin. Karena untuk bank membuat rekening yayasan itu tidak segampang yang dipikirkan oleh orang. Pasti ada syaratnya. Syarat-syaratnya apa ya? Pasti minta akta, ya kan, badan hukum tadi. Kemudian siu itu kebagian pada izin tuh. Nah itu yang saya berbagi bahwa izinnya ada. Itu aja. Soal ada pelaporan ke Polda terkait yayasan itu seperti apa sih Bang? Jadi silakan buat mereka ya, buat yang mereka melakukan laporan-laporan ke Polda ya. Saya mau berbagi, kalau memang sudah mereka lapor, apa yang mereka lapor tentang yayasan, ya kan? Satu, uangnya masih utuh. Satu. Yang kedua, yayasan ini badan hukum, ya. Baik yang sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, ya, Junto Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan, itu sudah jelas tertuang di dalam pasal demi pasal. Syarat tertinggi atau izin yang diatur dalam undang-undang itu adalah anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu tertuang di dalam akta tadi, akta notaris itu. Itulah izin. Makanya baca undang-undang itu selesai dulu, ya, baru kita bisa tahu oh ternyata ada kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Karena undang-undang yayasan itu hanya mengatur terkait dengan anggaran rumah tangga. Makanya sebagaimana dirubah ya pasal 17, pasal 71 itu memperterang bahwa setelah itu adalah perubahan namanya akta anggaran rumah tangga. Jadi itulah izinnya di situ tertuang di dalam akta tadi. Itu aja. Jadi umpama mereka lapor, silakan hak mereka lapor. Tapi juga jangan mencederai hukum, ya kan? Lalu saya mau menyampaikan jangan menghambat proses penyembuhan Agus. Ya. Gitu. Kenapa saya bilang menghambat? Hari ini mereka kembali bawa Novi tahan uang, ya, sehingga Agus terlambat operasi. Yang dibalik siapa yang warawiri terus, ya kan, lapor-lapor ke sana kemari, ya mereka. Mohon maaf, Novi wajib tahan uang nggak? Wajib, kan sudah pokok perkara perdata udah jalan, laporan polisi udah jalan. Novi harus tahan uang utuh supaya contoh tata cara pemanggilan kan dituduh tuh, ya, perampasan. Novi cuma kasih tunjuk Pak, uangnya masih utuh di rekening yayasan. Ini pidana udah jalan, perdata udah jalan. Bahkan tanggal 8 Januari kan nanti sidang perkara perdata tuh. Yayasan tidak boleh korek uangnya karena objek perkara pokok perkara udah jalan, gugatannya udah jalan. Jadi hak uangnya masih ada. Jadi silakan mereka lapor, mereka terus menyebarkan isu, itu terserah mereka. Intinya jangan juga melewati batas karena orang diam itu tidak selama dia salah. Dia diam untuk dia tidak menciptakan banyak masalah, itu aja. Tapi Bang, artinya kan Agus sendiri kan sudah tidak bisa melihat kan? Ya. Nah itu apa yang mau dari pihak dari Novi sendiri? Apa Jadi yang gini, akan siapa yang deklarasikan Agus tidak bisa melihat? kan ada video-video Itu yang dari siapa memang itu, sudah Bang? tutup. Bang Farhat ya katanya. Ya ada kan, memang ada Iya. fotonya kan. Kan kalau memang dia sendiri yang deklarasi bahwa Agus tidak bisa melihat secara total, pertanyaan balik, ya kan, apakah Agus tidak bisa melihat? Ya kan dia bilang Agus sudah buta permanen. Kita tanya balik dong, benarkah udah buta permanen? Kapan diperiksa oleh dokter? Mana hasil pemeriksaannya? Mana ya hasil analisa dokternya? Janganlah, dia bukan dokter, itu pengacara. Kalau dia dokter oke lah, kita mengerti, ya kan? Bahkan saya berbagi tuh, yang menghambat proses ini itu dia sendiri. Ya, tim hukumnya, warawiri terus berjalan bawa Agus ke sana kemari, Polsek pindah Polres, Polres pindah Polda, Polda turun Polres. Gimana ya kan? Ini terakhir uangnya, ya, uangnya ditahan oleh yayasan untuk mencegah kerugian, artinya kerugian para donatur untuk menciptakan rasa percaya. Kok kembali disalahkan yayasan? Saya rasa bahwa mereka sudah melangkah-langkah hukum, ya, baik perdata maupun pidana. Perdata dilakukan oleh para donatur sudah benar, dan kami nanti aja gitu, kami tunggu pokok perkara gugatan jalan, nanti yayasan arahkannya seperti apa, itu aja. Tapi kan dari pihak antara Farhat dengan Densu aja sudah bertemu dengan pihak dengan kementerian ya gitu, artinya sudah selesai. Nah, kenapa dari pihak Novi dan Agus ini yang masih? Saya mau tanya balik, kalau memang Densu dan Farhat sudah ketemu menteri, kenapa juga Farhat limpahkan lagi kembali kasusnya ke Azilin? Kalau selesai ya selesai waktu itu, bukan warga, ya kan? Agus itu jadi bola apa? Bola liar dilempar ke sana kemari tuh. Ya kan? Nanti disalahkan Novi nggak boleh kasih keluar uang karena sudah masuk pokok perkara. Jadi gini,
siapapun dia wajib bijaksana. Hari ini kan mereka terus menuduh Novi sebagai orang yang salah, ya kan? Sekarang tanya balik ke mereka. Waktu itu kalau yayasan tidak mengambil langkah hukum, mencegah kerugian, artinya penggunaan dana yang salah juga tetap yayasan, gitu. Udah disampaikan oleh ketua ya tim kuasa hukum donatur tuh, tiap harinya transfer kayak dari rekening Agus ke rekening istrinya, ya kan? Ini persoalannya di situ, gitu. Kenapa saya bilang persoalan di situ? Gini, yayasan ambil langkah tegas untuk menciptakan rasa percaya kepada para donatur karena dia adalah penyelenggaranya. Itu aja. Kalau memang langkah tegas yang dilakukan yayasan salah nggak? Itu benar. Dari sisi yayasan saya berkali-kali disampaikan itu sudah benar. Karena sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan dalam kegiatan kemanusiaan, mencegah penggunaan yang salah, baik dilakukan oleh perorangan maupun oleh pengurus, dalam ini pengurus yayasan itu sah secara hukum. Baik dari yayasan maupun yang saya berbagi 16 KUH Perdata itu mempertegas di situ. Bahwa langkah-langkah perorangan demi maksud dan tujuan pada badan hukum tadi itu yayasan tadi itu sah. Gitu. Tapi artinya dari Novi sendiri kan kalau kayak gini kan jadi kesian dari Agusnya ya, gitu. Ya. Dari sana sini semua ini. Nah dari pihak Novinya sendiri ada nggak sih keinginan untuk memberikan Keinginan untuk menyembuhkan Agus itu tetap ada, tapi dengan satu syarat, libatkan para donaturnya karena penggunaan uang yang salah. Donatur cuma datang jadi saksi aja tuh, menyetujui aja, contohnya satu aja jangan banyak-banyak lah, ya kan? Atau ketua kuasa hukumnya aja. Agus membuat perikatan dengan Novi dalam hal ya dana tadi diperuntukkan untuk dia. Oke lah, semualah kasih ke dia, tapi disaksikan oleh para donatur tadi, disetujui. Kan udah kita berapa kali acara kan kita sampaikan, kita setuju. Yayasan tidak pernah menahan uang untuk peruntukan matanya Agus untuk kondisi. Sampai hari ini yayasan tetap terbuka lebar untuk Agusnya, ya kan? Terbuka lebar tuh. Cuma dengan syarat cuma satu, melibatkan pihak donatur karena mereka sudah lapor 372 ya 70 itu 372 mereka juga sudah gugat. Jadi libatkan mereka, nanti hasil kesepakatan tadi bisa saja donatur bawa atau kita bawa ke pengadilan sebagai wujud mediasi damai di pengadilan, gitu Mbak. Tapi dengan mata Agus yang artinya kalau memang dia benar-benar sudah tidak bisa melihat, itu apakah uang itu tetap untuk Agus atau memang seperti apa dari pihak ini? Jadi gini, ya saya mau kembali ke situ ya. Agus pertama bilang, ini saya bilang, tolong nanti dicatat semua orang lihat pasti ada jejaknya. Saya tidak butuh uang, saya butuh kehormatan. Tapi Novi selalu bilang dananya disiapkan untuk kegiatan untuk mata Agus. Ya jadwal yang lain kami selalu, bahkan surat pun sudah dilayangkan. Itu satu. Yang kedua, sejak Agus pakai pengacara, bahkan pengacara yang lain juga bilang bahwa mereka menanggulangi semua biaya Agus. Itu sebelum berpindah ke kantor LG, Bang Alvin Lim. Ya kan? Ada tuh jejak digitalnya. Membuat Agus besar kepala kan? Bahkan mereka pada saat berkumpul bersama itu kan, mereka menyampaikan bahwa bila perlu tuh kita gugat, ambil rumah Densu, ambil rumah Novi, sehingga Agus itu besar kepala bahwa dia tahu uang milik dia. Mereka lah yang membangun stigma uang itu milik Agus. Itu bukan uang milik Agus. Sudah berkali-kali saya bilang itu uang adalah milik para donatur untuk ya kondisi matanya Agus. Lalu penyelenggara dalam hal kegiatan penggalangan dana itu adalah yayasan, gitu. Yayasan ya, bukannya ini ya, bukannya artinya kan itu saat obrolan antara Novi sama Densu kan itu tidak ada ngomongin soal yayasan. Jadi duitnya itu memang untuk melalui transferan Agus. Jadi Langsung ke gini, Agus. saya mau pertegas dulu ya. Ini ya selalu kuasa hukum harus jangan keluar dari jalur penjelasan kepada masyarakat. Baik dari sisi ya Permensos 68 tahun 2021, kalau kita lepaskan Permensos itu dalam ayat 3 itu kan perorangan atau masyarakat tidak boleh melakukan penggalangan dan barang tuh. Kita lepaskan itu. Dari sisi undang-undang perbankan pasal 16 itu tidak boleh perorangan melakukan pengumpulan seperti ini. Ya. Bahkan juga diatur di dalam ya Undang-Undang Nomor 9 tahun 61 pasal 8, tidak boleh itu. Nah, pertanyaannya siapa penyelenggaranya? Dari awal semua orang tahu bahwa Novi Pratiwi yayasan yang diketuai oleh Novi Pratiwi. Nah, cuma persoalannya gini, kita yang mau mendapat bantuan itu harus sadar, ya kan, sadar. Lalu kita juga pengacara-pengacaranya berhentilah sudah berperkara, fokus saja. Contoh umpama hari ini bilang bahwa Agus buta permanen, ya Agus buta permanen, Novi yang salah. Loh, memangnya selama ini Novi yang salah? 3 kali mediasi damai, yayasan selalu menyampaikan bahwa harus melibatkan pihak ketiga donaturnya. Sampai hari ini pun kami tetap tekankan bahwa yayasan harus melibatkan pihak ketiga, gitu. Tapi Bang lihat sekarang ini mereka nih udah saling lapor melapor ini seperti apa Bang?
Jadi gini, kalau berbicara tentang ya persoalan saling melapor-lapor, saya mau berbagi. Ini bukan saling lapor-melapor, tapi Novi yang di kedudukan hukumnya dari awalnya adalah sebagai terlapor, gitu. Jadi jangan mereka balik gitu. Kami belum pernah melaporkan, dan Novi sebagai ketua yayasan baru pernah menggunakan hak hukum melapor karena martabatnya direndahkan. Tidak ada kaitan dengan Agus ya. Martabatnya direndahkan, dia dituduh pekerjaan sampingannya adalah X itu, ya kan, yang semua orang sudah tahu, nggak bisa ulang-ulang. Kemudian dia dituduh sebagai orang yang menggunakan narko, ya kan. Kemudian jual mobil ilegal. Nah itulah, itu nggak ada hubungan dengan Agus. Kasus ini nggak ada hubungan apa-apa dengan Agus. Itu untuk melindungi harkat dan martabat perempuan. Dan hal ini Novi untuk menggunakan hak hukumnya untuk melapor. Kan saya bilang, Novi nggak pernah mau melapor, cuma tim hukumnya mendesak dia. Kalau dia tidak melapor, isu mereka itu dianggap benar. Isu tuduh bahwa tidak ada badan hukum, tidak ada izin. Makanya dia harus menggunakan hak hukumnya untuk melapor gitu. Melihat sekarang kan Bang, dari sisi kubu lawannya Novi ini kan AL juga sudah seperti mengunggah video-videonya juga, video-video Novi gitu, udah diklarifikasi juga gitu kan. Sampai Firdaus juga ikut ke kubunya Alvin Lim. Ini sebenarnya apakah nih ada ajang yang seperti ingin panggung atau seperti apa sih Bang sebenarnya? Jadi gini, saya cuma berharap dari pengacara tidak melampaui kuasa yang diberikan, sebagaimana diatur dalam pasal 1797 KUHP Perdata. Ya, kalau kita kuasa berbicara tentang mata orang, jangan kita keluar dengan menuduh orang lain buruk gitu. Inilah pengacara-pengacara. Kalau kita melanggar undang-undang kita sendiri, dalam hal ini hubungan antara hukum antara pemberi kuasa dan penerima kuasa, maka kita ini udah keluar jalur jauh sekali. Makanya harus perbaikilah cara-cara dalam beracara. Kalau Anda pegang kasus, jangan keluar dari kasus yang kita pegang, ya kan? Itu aja. Kalau udah keluar, mohon maaf, kita bukan pengacara yang sebagai ya, mengejar ya viral-viral yang tidak perlu ya, untuk terus menyebarkan kedudukan orang lain. Mundur aja jadi pengacara, jadi artis, itu aja. Ya sukanya kayak gitu.